Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Seperti biasa, kuliah kita ya, pendekatannya itu selalu saya arahkan langsung ke praktek gitu ya teman-teman ya. Karena dengan praktek kita jadi lebih memahami teorinya. Jadi ini seperti biasa ada teori, ada praktek. Gitu ya. Dan saya harapkan kalian mempraktekkan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian kalau terjadi apa namanya kesulitan ya atau pemahamannya agak kurang gitu, kalian boleh menanyakan ke WAG ya. Karena saya sudah berkali-kali bilang sifat dari materi ya atau apa ya pelajaran atau ilmu yang memang akan kita geluti ini masih terjadi perubahan yang sangat cepat gitu ya. Jadi bisa jadi apa yang kita pelajari hari ini setahun 2 tahun itu sudah ketinggalan zaman gitu ya. Makanya biasanya yang saya ajarkan adalah konsep. Pertama konsep, nanti implementasinya juga ada gitu kan. Cuma implementasi juga berubah-ubah gitu ya. Tergantung perkembangan software, perkembangan bahasa pemrograman dan seterusnya. Kalau saya lihat sih sebenarnya perkembangan bahasa pemrograman sekarang itu tidak secepat zaman saya kuliah dulu gitu ya. Dulu itu yang namanya bahasa pemrograman itu banyak banget bermunculan dan dengan cepat juga mengkoreksi atau menggantikan bahasa pemrograman yang lain gitu kan. Itu kayak di awal saya kuliah itu karena masih belum semaju sekarang gitu ya. Belum ada internet gitu ya. OOP udah ada gitu ya, cuma tidak semasif sekarang gitu kan. Karena dulu juga masih prosedural, komputernya juga nggak sebanyak sekarang gitu ya. Orang punya laptop kayaknya zaman dulu di Indonesia nggak ada gitu ya. Saya aja baru beli laptop pertama kali itu tahun 2002 ya. Setelah lulus S1 itu mau S2 saya baru beli laptop. Itu pun harganya mahal banget ya. Zaman segitu itu laptop satu itu bisa beli emas 1 on lebih. Ya sekitar 17 juta, 20 juta zaman segitu kan mahal banget gitu ya. Sehingga perkembangannya pun tidak semasif sekarang gitu ya. Baru setelah era-era internet 2005 gitu kan, laptop berserakan, bahkan sekarang laptop dengan harga yang sangat murah juga bisa kita dapatkan gitu ya. Perkembangannya makin cepat lagi gitu ya. Tapi 2010 ke atas itu saya lihat perkembangannya melambat gitu ya dan cenderung eh, apa ya lebih jadi baca pemrogramannya sama gitu ya, sama-sama disebut PHP misalnya, sama-sama disebut JavaScript, sama-sama disebut Java gitu kan, tetapi ada pengembangan yang lebih lanjut gitu ya. Jadi kayak JavaScript aja ini kan
diintroduce tahun 95-96 ya. Memang relatif baru ya. Dan sekarang sudah perkembangannya seperti ini. Ya, hampir semuanya pakai JavaScript. Karena memang JavaScript itu pada saat awal didesain itu memang untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berbasis website gitu ya. Tahun 95 tuh. 93 kan mulai ada internet. 95 internetnya masih, waduh, udah masih pelan ya. Saya aja menikmati broadband di Bumi Ayu itu baru tahun 2014. Jadi baru 10 tahun inilah ya ada broadband. Waktu itu 2 megabit per second ya. Itu udah keren banget gitu ya. Sebelumnya masih menggunakan kabel tembaga gitu kan. Kemudian masih menggunakan modem yang kalau kita connect itu bunyinya ada nadanya tuh. Coba kalian cari aja deh. Nada ketika kita ingin connect ke internet itu seperti apa gitu. Nggak kayak sekarang ya. Semuanya serba. Oke. Bila berkaitan dengan mata kuliah kita teman-teman ya. Yang akan saya ajarkan nanti konsep, kemudian bagaimana mempraktekannya menggunakan JavaScript. Ya, sebenarnya menggunakan TypeScript ya. Nanti kita akan coba merubah ya JavaScript yang sebelumnya sudah kalian pelajari gitu ya. Itu akan coba kita rubah ke TypeScript gitu ya. Karena untuk mempelajari object oriented programming ini lebih cocok menggunakan TypeScript. Jadi TypeScript ini lucu ya teman-teman ya. Jadi dia kompromi. Ini saya cerita sedikit ya sejarahnya. Jadi JavaScript itu pada dasarnya secara natif dia itu bukan bahasa pemrograman untuk object oriented gitu ya. Dia berbasis prototype sebenarnya. Prototype base ya, bukan object oriented prototype. Namun ya karena object oriented ini sudah berkembang dengan sekian pesat dan seterusnya, kemudian ada engineer di mana? Microsoft gitu ya. Kemudian melihat kekurangan JavaScript gitu kan, yang dia terlalu terlalu bebas untuk diterapkan ya. Sehingga karena terlalu bebas, maka implementasinya akan sulit ya. Contohnya variabel gitu kan, tidak ditentukan dia tipenya apa gitu kan. Makanya disebut sebagai TypeScript ya, karena dari awal itu di enforce apa ya? Dipaksa untuk menentukan tipe datanya. Kayak C++ JavaScript ya, C++ dan Java, bukan JavaScript ya, yang Java. Itu sebenarnya OOP murni ya. Tapi kenapa, mungkin kalian tanya, kenapa nggak diajarkan pakai Java aja, Pak? Biar kalian familiar ya, sekalian kita belajar di pemrograman website kan menggunakan JavaScript. Gitu. Si engineer di Microsoft ini menciptakan TypeScript itu agar salah satunya itu mengakomodasi gaya ya, paradigma pemrograman object oriented gitu. Ya setelah diteliti kan ternyata bisa nih diterapkan di JavaScript. Ya udah akhirnya diciptakanlah TypeScript. Jadi nanti kita implementasinya menggunakan TypeScript ya, yang notabene juga kita gunakan ketika kita melakukan kuliah pemrograman website dasar. Kan kemarin pakai TypeScript kan, kalau kalian lihat saya pakai .ts lagi, .ts ya, tidak pakai .js lagi. Oke, sekarang ya kita masuk ke paradigmanya teman-teman ya. Ini terus terang mata kuliahnya ya, ini saya disclaimer dari awal, kan baru saya ajarkan ya. Materinya masih saya align gitu ya dengan apa yang akan kita kerjakan sebagai proyeknya gitu ya. Biar kalian lebih memahami teknik ini secara real gitu ya. Jadi tidak hanya omon-omon aja gitu ya, sehingga masih digodok sehingga slide-nya ya masih belum sempurna ya. Mungkin nih saya ngajar kalian juga sambil belajar ya. Nanti akan banyak sekali ditemukan kesalahan ya atau error atau slide yang masih kosong.
Jadi harap maklum ya. Tapi jangan khawatir, sambil jalan nanti sambil saya perbaiki slide-nya, materinya. Tujuannya agar kalian bisa memahami paradigma object oriented terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian melakukan programming ya berbasis objek gitu ya. Makanya nama mata kuliahnya kan pemrograman berorientasi objek. Kalian belajar paradigmanya dulu karena objek oriented itu adalah konsep ya teman-teman ya. Dia adalah sebuah paradigma. Jadi nanti kalian mau implementasikan baik menggunakan Python, baik menggunakan Java, baik menggunakan TypeScript seperti itu ya, seperti yang akan kita lakukan, baik menggunakan apa ya, C++ ya, C++, C Sharp itu object oriented. Boleh dibilang JavaScript juga object oriented, cuma memang dia secara natif tidak didesain untuk object oriented. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kalian akan memahami. Tapi pola pikirnya ya itu sangat berguna sekali untuk memudahkan kalian dalam melakukan pembuatan software. Termasuk teman-teman ya, paradigma ini itu saya terapkan kemarin ketika saya ngajar sistem basis data. Karena ternyata entitas-entitas di dalam basis data itu bisa kita dekati dengan teknik object oriented ya. Cuma memang kemarin tidak sampai ke bagian object orientednya gitu ya. Nanti kalian akan paham deh bahwa kelas-kelas gitu ya di dalam object oriented paradigma object oriented ini itu sama dengan entitas di basis data ya. Cuma karena di basis data itu tidak ada namanya apa ya, nggak ada metode ya, nggak ada metode atau fungsi, cuma data aja ya, maka ya object orientednya tidak sempurna gitu ya, nggak katut lah ya. Karena inti dari object oriented ini adalah membungkus data itu dengan metode ya, dengan fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang nanti akan digunakan untuk mengolah data tersebut. Intinya itu paling dasar banget. Dan kalau kalian udah paham itu, mau dibolak-balik seperti apa nanti object oriented, itu akan dengan mudah lah kalian pahami. Jadi yang perlu kalian camkan terlebih dahulu itu adalah bahwa object oriented ini adalah intinya itu membungkus data itu dengan proses gitu ya. Atau prosedur atau fungsi lah ya. Jadi kan ketika kemarin kita coding itu menggunakan JavaScript, kan kita membuat fungsi-fungsi. Cuma fungsi-fungsi tersebut itu tidak ada urusannya dengan data gitu kan. Kita baru belajar fungsi aja gitu kan. Dan nanti kita bungkus ya, encapsulate namanya, kita bungkus bahwa fungsi ini tuh hanya untuk mengolah atau dimiliki ya, perilakunya ya. Perilakunya itu hanya dimiliki oleh kelas ini. Jadi kelas lain tidak boleh menggunakan gitu. Dipahami ya. Jadi topik slide pertama ini teman-teman ya. Ini slide-nya belum selesai ini terus terang aja. Mungkin juga kita nanti belajarnya tidak sampai apa namanya selesai satu slide ya. Gampang lah nanti kita apa namanya ganti. Oh, ini masih pakai setup proyek Next.js nih, astaga. Oke, ini saya ganti dulu ya, sebentar. Iya, karena saya menggunakan template yang dipakai oleh pemrograman website jadi seperti ini. Oke, saya rubah terlebih dahulu masternya. Paradigma object oriented. Oke, oke.
Jadi teman-teman ya, ketika kalian memahami paradigma ini, kalian itu melakukan coding asik banget gitu ya. Membuat basis data juga asik banget. Karena dengan pendekatan ini gitu ya, kalian itu bisa memodelkan ya, atau istilah lainnya mengabstraksikan. Jadi nanti ada konsep di OOP yang namanya abstraksi itu penting banget. Mengabstraksikan objek-objek di dalam dunia nyata, teman-teman ya. Eh, ke dalam model-model kelas dan objek yang ada di programming. Jadi enak banget, kalian tinggal mikirin aja yang di dunia nyata itu ada apa gitu kan. Kemudian kalian tentukan hierarkinya, kemudian kalian tentukan hubungan antar objeknya, udah selesai. Ya ini enaknya objek oriented itu seperti itu. Gitu ya. Jadi ini topik kita itu di slide pertama adalah kita akan eh, mengenal ya apa itu objek oriented pada pemrograman gitu ya. Karena kan objek oriented sebenarnya paradigma ya. Cuma ketika kita terapkan pada pemrograman seperti apa nanti ini yang akan kita pelajari. Kemudian inti dari objek oriented programming itu adalah kita membuat kelas ya dan menggunakan kelas-kelas tersebut untuk membuat objek. Ya. Nanti objek-objek tersebut kan memiliki perilaku yang akan merubah atributnya ya, atau ada yang disebut sebagai propertinya ya, mengubah karakteristiknya gitu. Dan eh, perilaku tersebut gitu ya, itu hanya spesifik pada objek itu gitu. Jadi tidak bisa diterapkan ke objek lain. Nah, ini menariknya di situ ya. Kita gabungkan antara karakteristik ya, dalam hal ini data dengan perilakunya, ya perilaku dari si objek tersebut. Kemudian kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat kelas dan menggunakan kelas tersebut untuk membuat objek, gitu ya. Gitu. Terus akan kita praktekkan menggunakan TypeScript. Oke, yang jadi pertanyaannya, kenapa sih paradigma ini muncul, gitu ya? Karena satu hal saja, gitu ya. Bahwa repot sekali kita mengembangkan perangkat lunak gitu ya dengan teknik pengembangan yang lama. Orang nyebutnya teknik pengembangan tradisional, bisa ya prosedural atau bisa atau terstruktur ya. Di mana gitu ya? Kesusahannya di mana? Karena ketika kita mengembangkan eh, perangkat lunak secara terus tradisional ini, kita memisahkan proses dan datanya. Ya, proses dan data kita pisah, jadi kita tidak tahu nih proses ini itu untuk mengubah data apa, data ini itu milik siapa, data ini itu data apa gitu kan nggak tahu gitu. Baru ya kesulitan lah ya, sehingga codingan tidak mudah beradaptasi, susah dirubah gitu kan. Ketika merubah di satu titik, ya, yang lainnya harus dirubah gitu kan. Kemudian kita nggak tahu ini itu kode miliknya siapa gitu kan, karena tidak modular gitu ya. Jadi sangat monolitik ya, monolitik itu rigid ya, benar-benar rigid misalnya dalam satu objek yang pejal gitu ya, yang rigid banget, tidak bisa dipecah-pecah. Nah, lah karena perkembangan software, perkembangan komputer, teknik-teknik gitu kan, muncullah objek oriented ini di tahun 80-an gitu ya. Di tahun 80-an, coba kalian nanti searching aja. Dulu ada bahasa pemrograman namanya C ya, yang sangat terkenal gitu kan. Sekarang pun masih terkenal gitu ya. Dan widely used, bahkan nih C ini digunakan untuk eh, banyak digunakan untuk membuat operating system gitu ya. Kemudian ketika ada OOP, C itu dulu ya. Nah, ini saya sambil ngetik aja di sini ya. Jadi ada bahasa pemrograman C ya, ini tahun saya lupa mungkin tahun 70-an itu udah ada ya. 70-an ya sih. Nah, ini seperti
bahasa pemrograman zaman dulu gitu ya, seperti kan dulu ada COBOL gitu kan, ada Fortran, ada Basic ya. Ini semuanya prosedural teman-teman. Ya ini prosedural semua nih. Belum OOP. Ini juga prosedural gitu kan. Ah, ya zaman itu sudah ya untuk zaman itu ya codingan kan keren banget gitu ya. Kita lihat ya nyuwun sewu kalian kalau pernah lihat game Nintendo zaman dulu nggak sih ketika masih zaman SNES, SNES gitu ya, yang kotak-kotak pixelated gitu kan. Kemudian kan muncul PS ya, PS1 waktu itu. Wah, itu merubah. Ya di codingan pun seperti itu, gitu ya. Merubah grafisnya, merubah cara codingan program eh, gamenya. Bahkan di game itu teman-teman ya, karena dia simulasi gitu ya. Itu ketika menggunakan objek oriented jadi keren banget gitu kan. Jadi lebih mudah gitu kan, lebih gampang di-maintain gitu kan. Nah, ini prosedural nih teman-teman. Baru setelah ada OOP ya, ini OOP in action ya, OOP paradigm, bahasa pemrograman C itu menjadi C++ ya. Ini kalau nggak salah tahun 85-an ya. Nanti di cross check lagi ya. Nah, malah awal awal 80-an, 85-an lah saya bilang 85 ya. Nah, ini baru dia OOP. Jadi C++ itu yang tadinya prosedural jadi OOP. Ya C yang tadinya prosedural jadi OOP. Gitu ya. Terus tahun saya lupa ya Java Java itu tahun mungkin awal-awal 90-an ya. Muncullah Java 90-an. Lah ini jadi C++ itu ya itu tadinya prosedural menjadi OP ya. Nah, Java muncul tahun 90-an. Ini dibangun dari awal, itu mindsetnya itu adalah murni OOP. Nah, ini murni OOP. Gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita mau belajar OOP sih Java ya paling cocok. Karena dia murni gitu. Cuma ya itu tadi Java itu terlalu corporate ya. Dan jarang juga sih orang banyak menggunakan codingan menggunakan Java ya. Ya banyak cuma di perusahaan besar gitu ya. Di Indonesia tidak terlalu ya. Oke, ini sebelum zaman internet ya. Kemudian kan ada internet nih. Internet tahun 1993-an lah ya. Ya harusnya sih itu sudah mulai 89 sih ya. Jadi 89 itu internet yang tadinya tidak dibuka ya, dia hanya digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika, DARPA ya. Itu dibuka untuk publik itu tahun 89. Ya baru widely use lah ya, saya bilang 93 lah ya. Dengan munculnya web browser ya, web browser gitu. Nah, setelah itu muncul bahasa-bahasa PHP, JavaScript. PHP ini OOP ya. Cuma saya nggak tahu dia dibilang murni OOP apa nggak ya. Cuma codingan OOP bisa jalan di situ. Ya, di sini OOP bisa. Saya tulis bisa OOP aja ya. Saya belum pernah dengar referensi kalau PHP itu murni OOP. Yang saya tahu itu Java yang murni OOP. Gitu ya. Kemudian JavaScript ini 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 prototipe base sebenarnya ya. Jadi gini teman-teman, saya agak menyimpang dikit ya. Jadi JavaScript ini ya teman-teman ya, ini kan dibangun jadi gini. JavaScript itu dulunya itu dibangun untuk murni internet ya. Ini untuk murni aplikasi internet nih teman-teman. Nah, kalau aplikasi internet kan kalian tahu sendiri lah ya, internet itu jaringannya biarpet,
tidak selalu bagus, kadang bagus, seringnya jelek gitu kan. Terus dia mesti kemana-mana dulu sebelum menghubungi server ya. Misalnya nih, kita ngetik www.peradaban.ac.id ya, dari rumah nih. Itu bisa saja kita itu lari-lari dulu ke arah Singapura gitu ya, sebelum mencapai servernya Peradaban ACID. Nah, murni internet, makanya dia dibuat stateless teman-teman ya. Stateless. Jadi tanpa kondisi. Jadi begitu ngehit, dapat data udah dia lupakan gitu kan. Dia tampilkan dia lupakan. Kalau mau lanjut lagi, dia ngehit lagi ke server, datanya apa, terus dilupakan lagi. Namanya stateless itu gitu ya. Jadi apa ya? Saya bilang apa? Mudah lupa apa-apa. Ya intinya dia nggak tahu kondisinya ya. Kondisi terakhirnya itu apa? Lain dengan Java gitu kan. Itu ya Java masih. Kalau ini mah kan server ya. Kalau ini server ya. Tadinya JavaScript itu dia client gitu ya. Sehingga dia stateless. Intinya gini lah, web browser ya itu jalan di atas JavaScript gitu. Intinya itu ya. Baru setelah itu prototype base gitu ya. Kemudian klien murni gitu ya. Jadinya klien murni ya klien lah ya. Kemudian dibuatlah ya biar kita tidak belajar bahasa macam-macam gitu ya. Makanya kalau kalian belajar Java nih teman-teman ya atau belajar C++ atau belajar Python. Python tahun 90-an juga ya. Python dia kayaknya tidak murni OOP sih. Saya tulis bisa OOP aja ya. Ini tahun 90-an udah ada sih. Ini udah ada loh Python. Cuma dulu nggak populer ya. Jadi kalau kalian belajar Java, C++, Python, PHP untuk bikin aplikasi berbasis web gitu ya. Saya bilang web based aja ya, jangan klien. Kalian mesti belajar JavaScript juga. Kan repot tuh ya, web based ya. Makanya JavaScript itu berkembang ya web based ya. Itu jadi Node.js. Ini tahun 2009. Intinya apa? Itu menggunakan JavaScript sebagai untuk menjalankannya. Ini sejarahnya teman-teman. Jadi kalian harus paham posisi ini ya. Menjalankan JavaScript di luar web browser alias bisa untuk server. Nah, gitu muncul Node.js ya tahun 2009. Sampai sekarang ini udah raksasa banget ya. Komunitasnya banyak. Luar biasa ya. Lah, ini berdasarkan JavaScript nih. Lah, JavaScript ketika di project yang besar, teman-teman ya. Ini JavaScript, ini PHP ini lebih lama, lebih baru dari JavaScript sebenarnya. Dia tahun 2000. Karena dia server ya, bahasa untuk server. Kalau JavaScript tahun 1996 ya, apa 7 lah ya. Pokoknya 97 96 ketika mulai website itu mulai interaktif. Nah, itu ini yang bikin JavaScript ini orang yang bikin browser ya, dari Netscape namanya. Dulu ada browser populer ya sebelum Internet Explorer dan Chrome, itu ada namanya Netscape. Silakan kalian cari-cari deh, ini enak untuk dibaca, dilihat ya pengetahuan ini. Nah, insinyur Netscape itu bikin JavaScript. Biar apa? Web-based itu walaupun dia stateless, itu dia interaktif gitu ya. Interaktif gitu. Node.js ya menjalankan JavaScript di luar web browser tahun 2009. Kemudian nah saya lupa nih ada TypeScript. Nah, ini yang nanti akan kita pakai.
ya kan. Jadi ceritanya begitu nih teman, kenapa kita akhirnya pakai JavaScript dan mengadopsi TypeScript. Ini 2013-14 ya. Ini engineer Microsoft ya. Microsoft ini sudah nyaman banget nih. Engineer Microsoft ini sudah nyaman banget ceritanya ya. Itu dengan konsep OOP pada C#. Jadi C# ini sebenarnya pengembangannya C++ oleh Microsoft gitu kan. Paham ya kalian ya. Udah nyaman banget. Tetapi JS keren nih gitu. Dia berkembangnya lebih bagus. Cuma dia tidak OOP dan dia susah untuk di-maintain. Maka Microsoft ini membuat TypeScript ini gitu. Jadi TypeScript itu sebenarnya ya JavaScript dengan tipe gitu ya. Termasuk di dalamnya ada OOP. Gitu ya. Walaupun tidak semurni Java. Oke, jadi nanti paradigmanya tetap dapat, nanti codingnya kita belajar diterapkan menggunakan TypeScript ya. Oke, kebayang ya? Siap, siap ya. Nanti TypeScript ini bakal dipakai macam-macam ya. Nah ini ada yang terbaru nih kalau nggak salah, ini buat pengetahuan aja ya. Node.js ya, ini kan istilahnya monster lah ya, sudah keren banget. Gede, ininya kobol-kobol lah ya. Biasa makin banyak itu. Terus ada pengembangan namanya ban. Nah, coba ya nanti cari ya ban JS ya. Ini kayaknya naga-naganya akan mulai menggantikan lebih baru sih ya, karena lebih baru dari Node.js ya. Cuma nggak dalam waktu dekat lah ya. Cuma saya lihat momentumnya ban ini bagus banget gitu ya. Dia menggunakan TypeScript ya, persis persis kayak Node.js. Bahkan modul-modul yang sudah dibuat pada repositorinya Node ya, kan ada repositorinya kan npm Node, npm itu singkatan apa ya? Node, pokoknya manager lah. Benar-benar. Saya tanya ke ChatGPT ya. Eh, Node Package Manager, sorry. Eh, lebih baru dari JS bisa mengakses dan menjalankan npm ya. Jadi Node Package Manager. Jadi kan sebenarnya itu kita membuat program itu ngambil dari library mana aja. Itu di manage sama npm ini. Tapi jangan khawatir, ban pakai TypeScript ya. Gitu. Makanya nanti eh, saya saya apa namanya? Saya harapkan ya ketika kalian bekerja, ya udah walaupun nanti pakai Node atau pakai ban, kalian tetap codingnya pakai TypeScript, gitu ya. Oke, itu perkembangannya teman-teman. Balik lagi ke paradigmanya ya. Hmm. Lah karena kita susah banget tuh ya codingan menggunakan teknik tradisional, tidak apa namanya, tidak mudah beradaptasi ya dengan perubahan. Karena kita itu pengen ya ketika coding itu ya, jangan sampai begini teman-teman. Kita udah merencanakan proyek codingan gitu ya. Proyek software sistem informasi ya. Proyek sistem informasi. Dibangun sudah kita prediksi selesai dalam waktu 1 tahun. Lah begitu 1 tahun aplikasinya selesai, ada perubahan ya, perubahan proses bisnis, perubahan lanskap bisnis, dunia berubah gitu kan. Nah, ketika kita membuat dengan teknik yang secara tradisional, kita tidak bisa mengikuti perubahan tadi.
Gitu, akan kedodoran. Nah, itu yang terjadi sebelum adanya OOP ini. Nah, setelah adanya OOP itu ada yang disebut sebagai code reusability. Jadi kita bisa menggunakan kode-kode yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Jadi tidak reinvent the wheel ya, tidak namanya apa? DIY ya. Nah, ini saya sambil ngetik ya. Silakan ini kalian cari-cari istilah-istilah yang di sini ya. Saya ngomong ini sebenarnya ada sesuatu yang tersirat. Ya, jadi code reusability, penggunaan kembali kode-kode, ini itu menghilangkan DIY ya, do it yourself gitu ya. Ya, menghilangkan DIY. Tidak apa ya, tidak reinvent the wheel ya. Misalnya kita butuh nih kode untuk memanipulasi string agar bisa kita balik gitu ya. Misalnya yang tadinya ABC jadi CBA. Itu kan padahal udah ada tuh, udah ada di library lah ya. Udah ada orang yang udah pernah bikin itu. Ngapain kita bikin lagi? Kita tinggal pakai aja. Library-nya tinggal kita ambil. Pun nanti ya, pas lagi kalian coding, seperti kemarin nih ya, kita sudah pemrograman website, memasang apa? Ada yang ingat? Ya, baru pelajaran kemarin nih. Memasang library desain sistem ya, ZCN, yaitu daripada kita nanti bikin apa namanya user interface untuk misalnya untuk text box, untuk radio button ya, daripada kita coding lagi dari awal, kita tinggal aja pakai menggunakan npm. Makanya yang kemarin kita tambahkan kan npm install gitu kan, ZCN, TypeScript dan ZCN ya, terus langsung kepasang kan. Gitu. Nanti kita pakai kode-kode itu. Nah, ini namanya disebut sebagai code reusability. Jadi munculnya NPM, munculnya .NET, ya kalau kalian ingin tahu itu .NET. Ini sebenarnya pustaka-pustaka yang bisa kita gunakan tanpa kita do it yourself dan reinvent the wheel. Gitu. Nah, ini OOP menawarkan itu. Kemudian code modularity. Nah, lah kode-kode tadi itu ya, yang banyak itu dikelompok-kelompokkan. Loh, ini untuk memanipulasi string. Oh, ini untuk mencari rata-rata pada polinomial sekian gitu. Kalau di Python gitu ada tuh ya library-nya. Bahkan nih teman-teman, kita itu bisa menggunakan library-nya Python gitu ya di dalam JavaScript. Ya, tentunya ada bridging gitu ya. Jadi enak deh sekarang antar antar apa namanya bahasa pemrograman itu sudah bisa menggunakan apa namanya kode-kodenya gitu ya. Walaupun kalau nggak natif kan performanya agak turun gitu ya. Ya, code modularity itu gitu. Jadi fungsi-fungsi kode-kode itu dikelompokkan, dimasukkan ke dalam kategori apa. Nah, nanti kalau sudah modular seperti itu teman-teman ya, kita bisa mengassign itu eh, apa ya? Mengassign itu menyerahkan ya, yang membuat dan memaintain ya, memaintain itu memelihara kode itu tuh siapa? Gitu. Jadi misalnya oh kode untuk ini itu dibikin satu modul yang misalnya ya, yang nanti memelihara adalah Mbak Yuli gitu kan. Jadi nanti misalnya saya sebagai project manager ketika ingin merubah kode atau sebagai senior programmer lah ya. Saya tinggal nyuruh aja, Mbak Yuli yang ini dirubah ya karena ada di modulnya Mbak Yuli. Nah, kemudian Mas Yulhan, kamu ngerubah ini ya agar kodenya bisa seperti ini. Jadi saya tidak nyari-nyari tuh. Ini kodenya ada di mana karena tidak modular kan dalam satu file yang mungkin isinya jutaan baris gitu kan. Nah, jadi ini dipecah-pecah ya.
dipecah-pecah, jadi nggak hanya di satu file, sehingga ketika kita ingin ngerubah, itu kita tahu timnya siapa, posisi kodenya ada di mana, ya, dan dia mempengaruhi kelasnya apa gitu, mempengaruhi objek dan kelas apa gitu. Kayak tadi saya sebut ya, ada string gitu kan, itu sebenarnya kelas-kelas. Ya, kelasnya string yaitu nanti dia memiliki modul ini yang isinya perilaku-perilaku yang bisa diterapkan pada string gitu. Kalau kalian pernah pakai Python, itu asik tuh janjiannya gitu ya. Cuma kelas kita nggak data science ya. Itu ada misalnya modul untuk machine learning gitu kan. Itu nanti spesifik lagi tuh. Ada modul yang sub spesifik di machine learning misalnya dia pakai modulnya itu gitu. Jadi nested bisa ya. Kayak apa ya, NumPy ya, NumPy sama Pandas gitu ya kalau kita sering pakai Python. Itu kan untuk data science ya. Kita nggak ke arah situ ya. Jadi SI kita belum fokus masih ke pembuatan sistem secara umum ya. Oke. Terus pengembangan secara iteratif nih teman-teman. Secara iteratif itu maksudnya kita bisa menambahkan fitur-fitur terbaru gitu kan, tanpa memengaruhi fitur yang lain gitu ya, tanpa mengaruhi bagian kode yang lain. Kalau kita ingin menambahkan di bagiannya modul yang di-maintain Mbak Yuli misalnya, ya udah, yang dirubah yang situ aja, yang di tempatnya Alfa, yang di tempatnya Davik, di tempatnya Zulhan itu tidak perlu dirubah. Jadi enak ya, ngetracknya enak, maintainnya enak, nambahinnya enak, merubahnya enak, sehingga apa? Kita cepat beradaptasi ya dengan lingkungan. Nah itu sebenarnya OOP itu lahir di situ, gitu kan? Ya karena dengan kemudahan itu, gitu ya teman-teman ya, akhirnya ya kita dapat membuat satu software yang lebih mudah ya, dengan lebih mudah, dengan memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mudah diatur, dan membagi bagian tersebut pada tim pengembang yang lain, gitu ya, yang berbeda-beda, ya. Yang pada saat kita menggunakan teknik secara prosedural itu akan sulit banget dilakukan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya itulah, kita bikin kelas-kelas untuk memecah permasalahan. Nanti kelas-kelas itu bisa dipecah lagi menjadi subkelas. Subkelas bisa dipecah lagi kelas-kelasnya lagi ya. Nanti kelas ini bisa memakai kelas yang lain gitu ya. Istilahnya itu menginherit ya, mewarisi, mewarisi kelas-kelas. Nanti akan kita lihat gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi beda mendasarnya di sini gitu ya. Ketika kalian membuat codingan secara prosedural seperti ini ya, kita tidak tahu tuh kita menggunakan data apa. Pokoknya ada fungsi-fungsi kita nggak tahu nih. Ya, kayak gini nih. Ada data global dipakai oleh fungsi satu menjadi data lokal. Data lokal ini bisa dipakai oleh fungsi 4. Nah, ini ribet banget nih prosedural ya. Kalau kita lihat garis-garisnya ini, oh, tiba-tiba ini kok bisa ke sini. Nah, terus ini mau mengakses datanya siapa, gitu kan? Data globalnya kan gede nih, nggak bisa dipecah-pecah. Beda dengan ini nih, object oriented. Dia itu menggabungkan ya, encapsulate itu menggabungkan atau mengkapsulkan nih. Ya kayak kalian lah kalau makan kapsul itu kan ada tuh. Misalnya kalau kalian lihat, kalau kalian ke dokter dikasih obat tapi racikan ya namanya. Racikan itu berarti dia menggabungkan beberapa obat dengan komposisi tertentu, itu kan dimasukkan ke dalam kapsul. Lah kapsul itu maksudnya seperti itu. Kita don't care ya, kita nggak tahu isi kapsul itu apa gitu ya. Pokoknya ketika makan kapsul itu, eh, pilek kita akan sembuh gitu ya. Jadi di programming seperti itu sebenarnya ya. Kita tidak tahu nih dalamnya mau seperti apa, mau isinya apa, mau mau codingannya kayak apa, kita nggak tahu.
Yang pasti ketika kita menggunakan kapsul itu atau menggunakan kelas itu gitu kan, kita tahu fungsinya. Dan ketika kita masukin data apa, kita tahu hasilnya seperti apa. Ya, jadi tahu input sama outputnya aja. Yang dimaksud sebagai kelas itu. Dan kita tidak peduli dalamnya. Misalnya gini nih. Misalnya nih Mas Alfa ya. Dia menggunakan kode-kode yang dimaintain oleh Mbak Sri, Mbak Yuli gitu ya. Lah, Alfa nggak perlu tahu Mbak Yuli itu mengimplementasikan kodenya seperti apa. Yang perlu tahu itu Mas Alfa hanya perlu tahu interface-nya. Oh, kodenya Mbak Yuli itu namanya misalnya hitung. Dia menerima 3 parameter. Nanti hasilnya apa? Hasilnya menghitung 3 parameter, misalnya luas dari kubus gitu ya. Gitu teman-teman. Ya intinya itu aja. Makanya jangan heran nanti kalau kalian coding nanti di pemrograman website gitu ya. Coding itu tinggal tahu bahwa fungsi tersebut itu ngapain gitu. Tidak perlu tahu cara implementasinya seperti apa. Itu dan fungsi-fungsi tersebut itu hanya boleh mengakses data Pak. Jadi di sini tuh semua data itu teman-teman ya, itu menjadi lokal teman-teman ya. Tidak ada tuh global data di dalam object oriented ya. Datanya menjadi lokal, menjadi miliknya si objek itu gitu ya. Dan ketika misalnya satu objek ini ya ingin menggunakan datanya dari objek yang lain, dia harus nanya menggunakan fungsinya gitu ya. Gitu. Jadi enggak ujuk-ujuk dia bisa mengakses ke sini itu nggak boleh gitu ya. Gitu. Kalau ini kan bingung nih. Jelimet lah ibaratnya. Mie itu ini mie apa nih? Mie ayam yang nggak jelas gitu ya. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Dan nanti teman-teman ya kita akan coba memodelkan ya atau menggambarkan ya. Ya memodelkan lah. Kelas itu menggunakan UML. Bentuknya seperti ini ya. Jadi kelas itu digambarkan menggunakan UML sebagai kotak seperti ini ya. Dengan 3 kompartemen. Ini contohnya masih menggunakan teman-teman masih menggunakan Java ini ya. Jadi ini buku yang akan kita acu. Bukunya ini Roger Yeli. Dia menggunakan Java. Ya, dia menggunakan Java. Nanti akan coba saya ubah menggunakan JavaScript. Menggunakan TypeScript ya. Nanti akan kita ganti menjadi TypeScript. Oke. Jadi kompartemen pertama ini nama kelasnya apa? Ya. Yang ini datanya teman-teman ya. Ini datanya. Atau kalau data itu lebih umum ya. Orang nyebutnya dia sebagai atribut. Ya. Kalau atribut, ya kalau kita ngomong atribut, berarti dia melekat pada sesuatu. Kalau data kan enggak, kita nggak tahu nih ini data apa gitu kan. Kalau atribut, nah ini atributnya apa nih? Ya, oh ternyata ini atributnya mobil misalnya, ini car di sini. Oh, mobil itu memiliki atribut ya, atau karakteristik atau ciri orang nyebutnya ya, properti. Ciri-ciri, oh kalau mobil itu pasti memiliki manufakturer. Manufakturer itu pabriknya apa? Mereknya lah ya. Kemudiannya model, kemudian tahun buatnya. Makanya kan kalau kalian beli mobil nih, yang suka mobil, ya saya cari Toyota. Toyota itu manufakturernya ya. Modelnya itu Avanza tahun 2013, second gitu kan. Ya, karena model mobil tahun 2013 walaupun merek dan modelnya sama gitu ya. Itu bentuknya bisa berbeda. Ya, coba aja lihat tuh Avanza yang terbaru itu. Kalau nggak salah dia tahun 2022 apa ya? Ya, 2021 lah peralihan 2021 2022. Itu kan bentuknya beda banget dengan Avanza tahun 2021 ke bawah kan. Kan. Terus Avanza 2005 apa 6 ya?
Itu beda sama yang 2016 itu ya, beda dengan yang 2000. Makanya 2000 berapa? 2014 Pak ya. Makanya sebutnya kan ada gen-gen juga kadang ya. Avanza generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, gitu. Paham ya? Jadi, oh kita ini memodelkan dunia nyata apa? Mobil gitu ya. Ke dalam objek atau kelas ya. Kita masih nyebut kelas dulu ya. Di sini kelas. Ya, kelas. Jadi nanti kalau kita bikin objek ya teman-teman, tapi itu nanti ya. Menggunakan kelas car, itu wajib kita isi ininya. Ya. Oh, objek Toyota Avanza tahun 2024. Nah, gitu. Terus boleh kita bilang juga kelas ini teman-teman ya, itu adalah cetakan teman-teman ya. Kalau kalian lihat nih, ini emak-emak biasanya nih Mbak Yuli katakanlah mau bikin jelly karakter. Nah, kalau mau bikin jelly karakter ini ada cetakannya kan. Oh, ini cetakan Donald Duck ya, bukan Donald Trump ya. Terus ini cetakan misalnya Mickey Mouse gitu ya. Ini cetakan mobil, ini cetakan misalnya apa Doraemon gitu kan. Nah, lihat si kelas itu adalah cetakannya teman-teman. Baru ketika kita tuangin jelinya mengering kan, udah dingin, kita lepas dari cetakannya, lah jelinya itu namanya objek. Jadi oh Mbak Yuli bikin jeli karakter Donald Bebek dengan warna misalnya jelinya merah gitu. Rasanya strawberry. Nah, gitu. Nanti Mbak Yuli bisa bikin lagi dengan cetakan yang sama, Donald Bebek misalnya ya. Tetapi warnanya hijau dengan rasa melon. Nah, yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain kan atributnya. Yang satunya rasa melon, yang satunya rasa strawberry. Kelasnya sama dia, Donald Bebek. Jadi kelasnya itu jelly bentuk Donald Bebek. Nah, demikian juga mobil ini ya, gitu. Kelasnya mobil car ya, tetapi objeknya itu Toyota Avanza tahun 2013, Toyota Avanza tahun berapa, gitu ya. Nanti bisa dihubungkan nih, misalnya ada car, kemudian ada people ya, misalnya ya, orang atau ya people lah ya, atau warga negara gitu kan. Misalnya Mas Zulhan punya mobil, Zulhan memiliki mobil gitu. Coba deh, kalau kalian itu saya ngomong udah kayak ketika kita belajar mendesain basis data. Ya nggak ada entitas mobil, kemudian ada entitas pemilik gitu ya. Jadi nanti pemilik memiliki mobil, ya sama ya. Nanti ada hubungan. Ini belum apa namanya bisa detail itu ya. Pokoknya kalian baru mikir ini kelas, persis kayak entitas ya. Entitas itu sebenarnya dia cetakan ya. Kalau kalian bikin tabel tuh cetakan. Coba saya contohin aja pakai ini nih masih ada nih. Nah, nih anggap aja dia eh misalnya employee ini ya. Ini cetakan nih. Ini employee itu cetakannya. Nanti ketika ada isinya yaitu recordnya bahwa ada employee nomor satu namanya Yusuf, bergabung tanggal 31 Maret, tanggal lahirnya 13 Desember 2004 misalnya. Gajiannya 5 miliar setahun. Job title CEO. Lah itu record-record tadi itu adalah objeknya. Sedangkan employee ini adalah kelasnya. Ya, makanya saya bilang ya, ini nanti persis banget. Jadi kalau kalian sudah membawa konsep ini ke dalam desain basis data, itu lebih enak lagi. Apalagi nanti kalau sudah digabungkan dengan aplikasinya yang menggunakan OOP, itu tinggal crop aja. Nah, makanya nanti di analisis dan desain sistem itu ada tuh
di bagian perancangan itu kita membuat namanya ORM ya, objek relasional model ya, ORM. Nanti akan kita bahas juga. Gitu. Nanti lari-larinya ke situ ya, teman-teman ya. Iya, nyambung. Ini semua yang kita pelajari itu nyambung semua ya. Saya ngajarin kalian sistem basis data, ngajarin analisis, ngajarin pemrograman website, itu nyambung semua. Ya, jadi jangan sampai miss gitu ya. Bukan yang berbeda. Apalagi kalau saya ngajar IMK ya, interaksi manusia dan komputer, wah lebih nyambung lagi udah semuanya udah. Jadi ini sekarang saya tinggal IMK nih yang belum saya ajar ya. Cuma kalau saya ajar, aduh, saya udah banyak banget yang diampu ya. Gitu, kasihan dosen yang lain. Begitu ya teman-teman ya. Nah, nanti akan coba kita implementasikan ya. Gitu. Lah, yang perlu kalian ketahui, ini sebelum kita detail ya, itu ada konsep namanya inheritance atau pewarisan ini. Nah, ini keren teman-teman ya. Walaupun ada beberapa programmer bilang apa ya, wasting time ya. Wasting time itu apa ya? Eh, buang-buang waktu. Memikirkan ini buang-buang waktu gitu ya. Padahal dia keren, konsep yang keren. Nah, makanya nanti saya lihat ya, saya tunjukin ya, bahwa di TypeScript nanti ya, karena JavaScript itu bukan murni OOP, itu inheritance malah dihindari. Tapi nggak apa ini buat pengetahuan ya. Nanti kalau di JavaScript itu atau di TypeScript ada namanya prototype chaining ya, atau composition, sorry. Jadi nanti ada konsep ya, di Solid itu ada konsep composition over inheritance. Jadi kita akan lebih memilih komposisi dibanding pewarisan nantinya. Karena ya kalau kalian jadi ahli waris gitu kan, itu kan ikatannya kuat banget teman-teman ya. Sedangkan paradigma programming yang sekarang, itu kita menghindari ikatan yang kuat. Karena sering banyak perubahan tadi itu. Nah, sesuatu kalau terlalu kuat gitu kan, dia lebih susah diubah gitu ya. Makanya nanti ada istilah, silakan nanti kalian kalau mau cari ya, apa yang dimaksud dengan eh, composition over inheritance. Ini lama-lama saya ajarin juga sih, over inheritance ya. Jadi kita lebih memilih komposisi daripada inheritance. Inheritance. Jadi ini semua konsep OOP teman-teman ya. Ini buat gambaran saja. OOP itu sebenarnya 4 hal. Encapsulation, eh, apalagi sih? Polymorphism, tulisannya kayak apa ya? Polymorphism, morphism kayak gini kayaknya. Polymorphism. Terus, nah, saya lupa satu lagi. Ada 4 sih. Tapi nanti kita nyampe situ kok. Ada 2 lagi sini, ada 2 lagi saya lupa. Ya, intinya itu ya. Lah, nanti masing-masing kelas ya. Nanti ada hubungan antar kelas ya. Hubungan antar kelas itu ada namanya relationship biasa ya, relationship biasa yang dia tidak terlalu kuat. Kemudian agregat ya, agregat ada composition, aggregation sama composition. Nah, daripada teman-teman ya kita, oh ini ada inheritance solid. Itu nyebutin inheritance ya. Encapsulation, inheritance, data hiding. Kalau data hiding karena encapsulation. Ada satu lagi nih saya lupa nih. Lah, composition over inheritance itu kita lebih memilih ini daripada ini gitu. Jadi mending kita ngurusin hubungan antar kelas daripada mewarisi kelas lain gitu. Coba nih kalian cari ya. Nah,
nanti kalau saya jelasin ini agak terlalu overshoot ya. Ini advance topik sebenarnya. Topik yang atau lebih kerennya saya belum terlalu paham juga sih. Jadi nggak saya jelasin. Tapi menarik ya. Ya, nah inheritance itu ceritanya gini teman-teman ya. Kita bisa membuat subkelas gitu ya. Namanya subkelas. Ini kelas ya, super kelas. Jadi ada kelas, kalau dia memiliki subkelas, maka dia disebut sebagai super kelas. Yang mewarisi atribut ini teman-teman ya. Dan metode ini, perilaku ini. Gitu. Kok beda? Ya karena ada tambahan atribut dan metode yang menyebabkan superclass ini beda. Nah, contohnya nih, ada kelas vehicle, gitu kan kendaraan nih bahasa Indonesianya kendaraan. Kendaraan itu diturunkan menjadi dua macam. Ini maksudnya car itu passenger car ya. Jadi car untuk penumpang sama untuk membawa barang. Gitu. Ya, ini enaknya bikinnya pakai Draw IO teman. Nah, saya lagi kepikiran untuk project yang akan kita buat, yang akan saya ajarkan ke kalian. eh, ya, itu adalah, bentar, ini ada kelas diagram ya. Ya, kurang lebih kelas seperti ini teman-teman ya. Eh, apa namanya bentuknya? Ini menggunakan UML. Oke, ya kayak ini nih. Person ya. Kalau tadi itu ini ada UML ya. Tadi yang ini ya, yang ini itu penggambarannya, yang ini ya, itu vehicle, class sama truck ya. Itu di sini, ini kan ada kelas nih, kita buat kelas, nah, kita kasih nama vehicle. Kok beda ya? Ini, oh bisa dicembreng-cembreng, oh ya bisa ya. Ah, menarik nih. Ini Draw.io udah keren nih, kita pakai Draw.io aja lah ya. Tadinya saya mau pakai Enterprise Architect, cuma interface-nya dan jelimet banget. Ya, vehicle. Ini kan atributnya nih. Ini metode atau perilaku dari kelas ini. Oke, ini menarik nih. Saya menarik nih. Kita bikin lagi tadi truck ya, car ya. Maksudnya car itu passenger car lah. Passenger, pasanger, passenger. Kayak gini lah ya. Apa S1 doang sih? Coba lihat. Yang benar passenger, malu-maluin aja nih. Oh, bukan pasa, tapi pase, passenger gini, passenger car gitu ya. Yang ini truk ya, truk itu buat membawa barang. Jadi nggak kayak di bumi ayu ya, ada truk membawa. Nah, ini digambarkan seperti itu. Nah, nanti hubungan ke sininya itu nanti inheritance ya. Ini diganti. Hmm, gantinya di sini. Mana ya? Oh, nih. Kalau inheritance itu dia ujungnya bentuknya segitiga yang bolong kayak gini nih. Eh, kebalik cuy. Yang mana? Oh, yang ini. Segitiga yang bolong. Nah, kayak gini. Ini juga nanti dihubungkan ke sini. Nah, ini juga segitiganya bolong. Ini kok bisa gabung ya? Oh, coba kalau kita gabung. Ini kok bisa gede banget ya? Makanya yang mana nih? Sama ya padahal ya. Cuma ini kalau lebih kecil, sama aja. Benar. Ini mencurigakan kok bisa digabung ya? Penasaran. Oh, oh,
nggak bisa ini. Berarti ini menggunakan teknik lain nih ngabunginnya. Ah, hebat banget nih. Oke deh, nanti nanti saya utak-utik lah ya. Jadi intinya ini, apa saya pakai ini ya hubungannya ya? Lifeline, extend. Oh iya pakai ini nih. Coba 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 coba. Kita coba. Jarang make jadi gini. Oke. Oh, jadi gimana nih? Ini ke sini, ini ke sini. Oke, namanya extend ya teman-teman ya. Mana tadi? Itu ada agregasi, ada asosiasi. Oh, sik. Ini saya salah. Ini asosiasi, sorry. Hubungan antar kelas itu ada asosiasi, association, ya. Ciation, ya. Aggregation, ya bahasa Indonesianya asosiasi, agregasi, gini aja nanti ya. Agregasi sama komposisinya. Iya, kalau itu tuh ilmu kalau nggak diajarkan mesti lupa. Saya ini gara-gara ngajar kalian jadi dapat ilmu baru. Jadi ingat ke maksudnya ya. Oh, dulu belajar ini, dulu. Nah, ini kalau mau digabungkan gimana? Diginiin terus otomatis. Oh iya, Mas, Mbak. Oke deh, aman. Berarti nanti pakai hubungannya pakai yang di sini ya. Ada action, ada komposisi, agregasi. Ini sekalian saya nyontoin kalian bikin UML ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, mungkin di sini vehicle itu ada tadi ya, manufakturer. Nanti ini ada plus minus teman-teman ya. Ada plus, ada minus. Nanti ada apa namanya? Crash, ada garis miring ya. Nanti ada penjelasannya. Ini sementara saya mengikuti yang ada di sini gitu ya, itu nggak ada ya. Di mana? Di sini. Oh ada ding, ada minus-minus ya. Oh itu nggak apa-apa wes. Misalnya ini ada manufaktura, ya terus ada tadi model ya, ada years, tahun. Oh ini, oh nggak otomatis berubah ya. Set, iya, iya, iya. Asik juga. Drawnya udah keren loh. Mana? Kok tadi nggak bisa? Oh, yang diganti itunya. Oke ya. Nah, manufacturer model ya, yes gitu ya. Terus tadi di sini apa? Activate wipers, open sunroof. Kan nggak semua kendaraan punya sunroof ya. Play radio, jadi nggak usah dulu deh. Mungkin activate semua semua kendaraan punya wiper lah ya. Activate wipers. Ya. Nah, terus nih teman-teman, yang di sini namanya tipenya nih teman-teman. Ini yang nanti asik nih. Nah, ini kayaknya lebih cocok ke TypeScript sih. Nanti kayak gini nih ada string gitu ya. Ada string. Nah, ini menarik. Sekalian kita nanti belajar TypeScript teman-teman. Nah, titiknya ya. Terus ini nanti dia activate wiper speednya ya. Ya dengan kecepatan berapa di sini ada speed. Oh iya iya paham paham. Oh TypeScript. Oh iya iya. Wah ini aha banget nih. Oke oke. I see. Nah nanti ya
Ini ceritanya diwarisi ya. Ini sebenarnya nggak perlu ditulisin extend. Ini sebenarnya nggak perlu ditulisin extend teman-teman ya. Itu sebenarnya boleh gitu ya. Karena tanda tanda kode seperti ini teman-teman ya. Itu adalah extend. Jadi nggak boleh ditulis sih. Ah, passenger car itu dia ceritanya begini teman-teman ya. Misalnya kalian punya kelas kendaraan. Kendaraan memiliki karakteristik seperti ini kan. Dia memiliki pabriknya siapa, kemudian modelnya apa, kayak tadi ya seperti Toyota Avanza tahun 2000. Nah, terus dia memiliki perilaku apa? Oh, dia bisa mengaktifkan wiper. Kalau hujan, wipernya diaktifkan, kita suruh dia berperilaku untuk mengaktifkan wipers. Nah, intinya itu ya. Lah kendaraan kan macam-macam tuh. Ada passenger car, ada truk. Lah kalau passenger car mungkin kita tambah di sini ya. Itu jumlah apa namanya? Ini integer ya. Jumlah kursinya gitu ya. Karena biasanya passenger car kan dilihat kursinya jumlahnya berapa kan. Kayak misalnya Toyota itu seven seater gitu ya, yang artinya itu bisa dinaiki oleh 7 orang penumpang gitu kan. Terus kalau sedan itu ya biasanya empat, empat ya. Oke, terus mungkin ini di sini ada passenger car. Kemudian yang berbeda antara kendaraan penumpang dengan kendaraan lain apa? Metode apa itu di sini ya? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa dikosongin aja. Kalau truk ya mungkin bukan seatnya tetapi capacity ya. Berapa ton, berapa kilo yang bisa diangkut ya. Kapasitas angkut bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ya kita tulis capacity aja lah ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman ya, si truk ini akan bisa memiliki atribut yang ada di superclass-nya. Ini namanya superclass ya, ini subclass, bisa diwarisi. Jadi passenger car ini juga memiliki atribut manufacturer, model dan year, serta memiliki metode activate wipers. Tetapi beda dengan truk. Kalau truk yang dihitung kapasitas muatnya, angkutnya, kalau mobil kapasitas tempat duduknya gitu. Nanti yang ini ke bawah semua. Dan nanti lihatnya ya ketika kita membuat apa namanya objeknya. Ini kan baru kelas nih, gitu. Begitu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami. Nah nanti kelas ada tipenya lagi. Apakah dia abstrak? Kalau abstrak dia gambarnya miring kayak gini. Apakah dia konkret? Kalau konkret kayak gini. Bedanya cuma kalau abstrak itu dia tidak boleh diwujudkan ke dalam objek, ya nggak boleh diinstantiate bahasa Indonesia Inggrisnya ya. Kalau yang kelas konkret itu dia boleh diinstantiate, gitu ya. Nanti akan kita coba ya codingan-codingan di level yang lebih advance. Yang penting kalian paham dulu bahwa object oriented programming itu eh, programming gitu ya, yang terdiri atas kelas-kelas dan objek. Dan kelas bisa memiliki pewaris. Gitu. Ya. Nah, ini masih pengenalan. Yang penting kalian paham itu. Nanti ada codingan dikit ya. Terus, mengapa menggunakan objek-objek dan kelas-kelas? Ya, pertama tadi itu ya, kita ingin ini belum saya kasih itunya. Memaksimalkan modularity dan penggunaan kembali. Sehingga kita bisa lebih adaptif dalam apa namanya memenuhi ya atau memecahkan permasalahan yang berubahnya sangat cepat gitu ya kayak tadi ya pembagian kode segala macam.
penggunaan, pembagian. Nah, intinya itu ya. Oke, sekarang ya untuk persiapan mulai coding, pengenalan, saya akan tunjukkan kalian untuk men-setup project TypeScript ya, karena project apa sih namanya? TypeScript ini harus menggunakan Node ya, tidak bisa menggunakan Vanilla JS atau JS yang dijalankan di web ya, gitu. Oke, saya discard dulu. Sementara mungkin sampai sini dulu ya. Pastikan teman-teman ya, ini. Oke, pastikan yang kemarin kalian lakukan itu sudah semua ya. Pastikan sudah memasang ya, memasang Node, kemudian Node itu otomatis memasang npm ya. npm itu enggak otomatis. Terus ini otomatis masang npm. Terus npm ini harus dipasang setelah Node. Kemudian udah sih ya. Ya pastikan ini dulu aja. Pastikan dua ini. Ya, VS Code mau otomatis ya, VS Code dan extensionnya. Oh, Git ya. Git karena kita ingin tahu perubahan yang kalian lakukan. Otomatis Git, VS Code, ini udah ya. Dan extension ya, yang kemarin sudah saya tunjukkan ya. Kemudian kalian jalankan, kalau ini udah semua ya. Oke, kita buat aja deh, kita buat. Oke, kita buat. Nah, saya taruh di codingan OOP ya. Oh, kok nggak mau keluar? Wow, 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 wow. Wow, bentar dulu. Kayaknya error. Oh, enggak ya. Ini. Oke, saya ingin membuat di sini ya, di latihan coding. Di kuliah coding nih ya. Pastikan kalian membuat folder terserah namanya apa. Ini saya biar teratur. Jadi saya tulis bikin di bahan kuliah, kemudian OOP, tahun kalian ya. Kemudian kuliah coding ya. Pastikan kalian sudah membuat ini. Kemudian buka di Visual Studio Code aja, nggak apa-apa. Oke, langsung aja open in Visual Studio Code. Isinya kan kosong ya, kosong seperti ini. Kalian pastikan extension yang kemarin sudah terpasang semua, karena kita akan menggunakan hal yang sama di situ. Di sini ya extensionnya ya. Kemudian ini. Nah, ini kita perlu memasang template-nya dulu ya. Kita buka terminal di sini nggak apa ya. Tahulah ya di sini file terus di mana ini terminal, new terminal ya. Nanti muncul di sini. Oke, kalian harus paham itu ya. Kalian pastikan ya node-nya jalan seperti ini ya. Pastikan npm-nya jalan seperti ini. Npm sangat ya. Pastikan pnpm jalan seperti ini. Ya, pastikan git jalan seperti ini. Node udah jalan gitu kan. Baru kita pasang tadi. Mana? Oh, oke. Kalau sudah, teman-teman ya, ini kita clear dulu. Kita jalankan nih pnpm. Nanti kalian ikutin ya, benar-benar ya. Admin D besar, TypeScript, gini ya. Kemudian TSX. Jadi kita akan memasang atau mengambil modul TypeScript, TSX ya, dan type steps untuk Node.
Oke ya, kita pasang ini. Ini sudah saya copy belum ya ke sini ya? Biar saya nggak mindo gawe ini. Oh, udah ya. Ini udah. Oke. Nanti dia akan memasang, bikin node modul di sini ya. Kemudian paket JSON karena tadinya belum diadain ya. Sekarang pakai ini. Muncul di sini ya. Oke. Kalau sudah teman-teman ya, itu jangan lupa ini kan belum ada git ignore di sini ya. Oh, kalau udah nih teman-teman, kalau udah masang ini ya, kalian pasang dulu gitnya. Git init ya. Oke, kalian pasang git init. Jadi setelah masang ini, kalian git init dulu. Setelah masang ini, kalian git init dulu. Git init. Ini pelan-pelan ya teman-teman ya. Git init. Nanti dia akan memasang git seperti ini, .git. Ini kan sampai 800 lebih nih yang masuk apa namanya tracking ya. Nah, untuk menghilangkan karena kita tidak butuh nih, tidak butuh node ini untuk di track. Maka kalian tambahkan di root-nya ya. Jangan jangan salah nih, di root di folder di apa namanya titik folder utamanya, jangan di sini, jangan di sini. Ya. Kalian tambahkan klik kanan new file ya. Namanya titik git ignore kayak gini ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman ya, ini saya tambahkan ya, git init, kemudian setelah itu buat di root folder, di rootnya project ya, maksudnya di project folder ya, di project folder, file dot git ignore ya. Ada titiknya teman-teman ya, biar tidak masuk ke explorernya. Jadi ada titik git ignore, ini silakan kalian harus benar-benar diikutin ya. Terus taruh di dalamnya node modules ya, node modules. Nah, ya deh. Nah, jadi nanti teman-teman ya, node modul ini akan jadi abu-abu, tidak akan di tracking, sehingga yang akan muncul di sini cuma 3 file saja, yaitu git ignore, package, sama pnpm log. Ya enggak. Nah, nanti di sini kalian commit dulu ya, nggak apa-apa. Kalian commit, kalian masukin ke sini semua. Kalian tulis ini pertemuan kedua ya, P02 atau P2 aja. Langkah pertama adalah memasang, jadi apa ya, TypeScript ya. Ya di sini nih, kita memasang TypeScript ya. Memasang TypeScript, TSX, dan TypeNode. Biar paham. Biar tahu langkah kita itu ngapain sih gitu ya. TypeNode. Oke ya. Kalau sudah kalian commit. Nanti di git lens-nya ya akan muncul ini. Oh, kalian ngapain sih? Oh, kalian membuat ini. Menggunakan yang tadi di sini. Di atas ini ya. Yang PNPM bla 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 itu. Oke, jadi nanti ketika kalian ingin melihat lagi apa yang telah kalian lakukan, lihat aja di sini. Dijembrengin semua aja. Oke, kan kalau udah di commit, udah nggak ada lagi yang berubah kan? Pastikan semua udah masuk ya. Dengan cara lihat di commitnya, ya ini A itu berarti edit ya, ditambahkan. Oke, kalau udah, kalian tambahkan lagi modul namanya, bukan modul ya. Kita di mana? Lah. Nih, udah git init, buat di project folder, git ignore, tambahkan node modules ke dalam git ignore ya. Kemudian kalian lakukan inisialisasi ya. Pertama ini tambahkan, ini menambahkan
pustaka TypeScript ya. Oke, mulai men-tracking atau melacak ya perubahan. Nah, pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Kita menggunakan git init buat project di folder. Terus ini menginisialisasi TypeScript-nya ya. Jadi tadi itu baru memasang modulnya atau pustakanya, ini menginisialisasinya. Jadi diketik seperti itu. Di sini ya. Eh, ini saya clear lagi ya, biar nggak bingung. PNPM DLX TSC minus minus init. Nah, nanti dia akan membuat file baru. Namanya tabs, saya lupa JSON apa ya. Oh, oh. Kenapa seperti ini? This is not the TSC command. WM DLX. Oh, ini nggak bisa berarti ya. Mungkin NPX aja, pakai NPX ya. NPX TSC init. Nah, bikin TS config. Nah, ini yang penting, teman-teman. Jadi, ternyata bukan pakai ini. Pakainya NPX-nya. NPX TSC minus minus init. Oke, akan buat file baru namanya TS config. Ini isinya adalah konfigurasi untuk, ini sementara saya tutup ya. Konfigurasi untuk menginstruksikan ya bahwa TypeScript kita itu dikompil seperti apa, gitu ya. Silakan nanti untuk saat ini jangan jangan khawatir dulu ya, di diikutin aja dulu. Oke, kalau sudah kita masukkan nih ke dalam trackingan ya, biar kita tahu langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Kita tulis pada pertemuan kedua, langkah kedua menginisialisasi TypeScript. Nah, kita masukin commit. Nah, ya kita dapat file baru namanya tsconfig. Historicalnya bisa kalian lihat di sini. Kalian ngapain aja? Oh, menambahkan ini, add ya. Paham ya? Kemudian habis itu ditambahkan di dalam package JSON ya. Ini untuk script untuk menjalankan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, sebelum ke arah situ ya, kita ingin menaruh file-file tersebut ke dalam folder khusus yang kita namain SRC ya. Kita new folder aja di sini, kita bikin folder baru namanya SRC. Source code kita itu akan dimasukkan ke dalam sini. Gitu ya. Nanti kita buat source code baru ya. Kita kasih nama misalnya ini pertemuan 1 ya. P01 source code gitu ya. .ts ya, karena kita sekarang menggunakan TS ya. Nah, gitu ya. Coba di sini sudah menginisialisasi membuat folder SRC ya untuk bukan menyimpan, menempatkan semua source code yang akan dibuat. Codingan aja lah ya, kita pakai bahasa yang keren, codingan. Oke.
Setelah itu teman-teman ya, kita coba ya console log kita jalankan ya. Console log hello world seperti ini ya. Kita lihat apakah bisa dijalankan dengan menggunakan clear lagi ya. Kita ketik eh eh namanya apa ya? Bentar, saya lihat. Nah, 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 nah. Nah. Hmm, TSX pakainya ya. Nah, jadi kita jalankan pakai Notmon. Notmon juga menambahkan. Oh, bisa sih menggunakan ini ya. Kita jalankan ya TSX ya, TSX. Kodenya kan ada di src dot garis miring P01 source code ya. Kalian enter aja. Nah, TSX not comment ya. Oke. Oke, benar-benar. TSX-nya harus diinstal ya. Perasaan tadi sudah apa belum ya? Ini udah ya. Oh, I see. TSX-nya nggak diinstal secara global nih, teman-teman. Benar, saya udah memasang Notmon kayaknya. Oke. Oke, gini aja deh. Kita pakai Notmon. Mana ya? Coba kita pakai Notmon aja. Notmon. Tapi nanti Notmon harus kita pasang dulu. TS Note. Kemudian src P01 P0. Ah, tapi crash. TSNet is not recognized as internet. Oh, sik. Bukan itu. Kalau gini, eh, oh, kok menjalankan ini? Waduh, waduh. Bentar. Kalau Notmon saja. Sebentar. Ah, oke. Nggak jalan, teman-teman. Hmm, atau kalau pakai Note aja, pakainya watch. Ah, ini bisa. Oke, sebentar. Panelnya saya taruh di sana aja ya. Ini bisa nih. Hello world. Eh, console log. Welcome to the script ya. Saya simpan. Oke, udah jalan. Nah, ini juga bisa sih. Coba saya tes ya. Let eh oh, kalau let message langsung hello world gimana? Ya error nggak? Tapi dia nggak error ya.
Hmm. Oh, oh. Kalian istrinya dihilangin, boleh nggak ya? Oh, nggak boleh. Dia ngasih saran. Jalan sih, cuma nggak ngasih saran error ya. Hmm. Oh nih. Hmm. Oke, maksudnya TypeScript itu kayak gini, dia harus string seperti ini ya. Nah, ini nggak bisa. Oh, jadi si TypeScript itu teman-teman ya, itu ngasih pesan error karena jadi bukan di compilingnya ya, tetapi di sininya. Oh, ini mungkin karena pakai Node ya saya ya. Oke, gini aja. Untuk saat ini, nah, ini saya lagi kebingungan. Kita sampai sini aja dulu teman-teman ya, membuat SRC lah. Nanti untuk menjalankan TypeScript-nya, nanti saya coba cari solusi ya, karena tadi ternyata settingannya error. Menjalankan, kenapa ini TSC ya? Bentar teman-teman, ini saya lagi mencuri. Kalau TSC, jangan-jangan bisa nih. Oh, nggak bisa ya. TSC, CSX itu nggak bisa. Karena saya installnya tidak secara global. Nanti coba saya lihat TSX-nya itu harus saya install secara global aja. Atau kalau saya tambahkan di sini, hmm, ini bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa gara-gara ini. Ada dependensi. Hmm, kalau kalau di sininya kayak gini ya, PNPM. Ya. Oh iya, masih error. Masih error ini. Dev, kalau TS Node nggak bisa. TS Node, oh nggak bisa. Oke, nanti aja deh ya. Saya coba carikan solusinya. Intinya setelah kalian inisialisasi ini semua, kalian menjalankan TypeScript-nya ya. Oke. Nah ini nanti buat PR saya. Oke, silakan teman-teman. Sementara cukup ya, saya ada kuliah lagi jam 12.30. Silakan yang saya tunjukkan codingannya, kemudian yang saya lakukan di video ya, itu kalian lakukan ya.
dengan pelan-pelan dan dipahami arti semua yang saya lakukan tadi dan simak omongan saya, teman-teman ya. Karena ketika coding itu saya ngomong ya, ngomong untuk menjelaskan, masing-masing tiap barisnya. Oke, teman-teman ya, saya rasa itu teman-teman. Nanti kita sambung lagi, pekan depan. Perjalanan kita masih panjang. Sementara tutup aja ya, nanti kalau ada pertanyaan di WA aja. Oke, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.